Sekarang mungkin saya kembali lagi nih ke Bang Saleh. Bang Saleh sebenarnya bagaimana sih meyakinkan ke masyarakat Sumatera Utara bahwa koalisi gemuk ini memang karena ini sosok yang diinginkan oleh masyarakat, bukan karena faktor besar ada presiden di sana? Jadi kalau kita lihat ya, pertama kita lihat secara sosiologis memang pemilih yang paling banyak di Sumatera Utara itu kan angkatan muda, anak-anak muda, generasi muda. Nah karena itu kita mendorong pemimpin-pemimpin muda lahir. Dan bukan hanya pada pilkada seperti sekarang, bahkan pada pileg yang lalu justru banyak sekali anak-anak muda yang terpilih, terutama di PAN. Di PAN sekarang itu banyak sekali caleg-caleg yang baru ya masuk ke Senayan itu justru anak-anak muda. Itu satu. Yang kedua, kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Bobi selama ini itu alhamdulillah kan koridornya sudah benar. Jadi kalau kita memberikan penilaian secara objektif, dia mungkin ya dapat dikatakan berhasil lah untuk memimpin Kota Medan. Yang ketiga, ini sekarang apa namanya partai-partai ini itu secara objektif memang memberikan dukungan setelah melihat hasil-hasil survei. Tadi sudah Bang Kodari menjelaskan dari kandidat-kandidat yang ada, Bobi ini masih yang teratas surveinya gitu loh. Jadi sebetulnya kan politik itu sangat pragmatis dalam artian untuk mencari kemenangan. Jadi mana yang kemungkinan untuk menang dan mana yang mungkin bisa dijadikan sebagai apa namanya calon yang bisa memimpin dan memberikan sesuatu yang baru dan sesuatu yang membawa pada kesejahteraan, itulah yang dipilih oleh partai-partai. Nah, dalam konteks sekarang ini kita melihat Bobi ini kira nggak ada lawannya untuk sementara ini. Ya kan, dibandingkan sama Edi Rahmayadi sekalipun sekarang ini saya lihat surveinya Bobi Nasution tuh masih lebih tinggi. Nah karena itu tidak mungkin misalnya partai-partai seperti kami yang sudah dari awal mendukung lari lagi gitu, nggak mungkin. Mas Iqbal, bolehlah diberikan apa ya statement tantangan dari apa yang dikatakan oleh Bang Saleh Daulay di sini bahwa Bobi seakan-akan nggak ada tandingannya di Sumatera Utara. Kalau dari PKS mencalonkan nama siapa yang sekiranya ini Bobi bisa lewat lah dengan calon ini, seperti apa? Ya makanya kami untuk menentukan ini perlu memang banyak kajian yang mendalam, mendengar bagian sukan dari tokoh-tokoh, para ulama, ya, tokoh-tokoh masyarakat. Karena masyarakat Sumatera itu memang agak lain, mereka ini agak kritis memang, pemilih rasional juga. Jadi mereka juga belum tentu yang punya banyak uang juga bisa menang. Tetapi lagi-lagi, kalau dia popularitasnya tinggi, karena kami sudah pernah bersama Bang Edi Rahmayadi, tentu saja sebagai incumbent juga punya yang namanya kinerja, kepuasan. Ini yang sedang kita uji, yang kita kaji. Dan Mas Bobi sebagai wali kota juga punya ruang-ruang untuk bisa membranding dirinya sebagai tokoh yang berprestasi. Jadi dua hal ini tentu saja kami sedang mengkaji dan saya kira masyarakat Sumatera insya Allah akan mendapatkan pilihan yang terbaik. Dan PKS tentu saja akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Sumatera. Oke, nanti saat lagi apa yang dikatakan oleh Mas Iqbal ini menarik untuk kita bahas. Masyarakat Sumatera Utara ini agak lain agak lain dalam artian apa? Bagaimana sih karakter dari pemilih Sumatera Utara? Mungkin tidak bahwa itu akan selesai kalau partai politik yang mengusung ini besar, gajah versus semut, atau mungkin tergantung calonnya dulu sesaat lagi. Dari kalau koalisinya gemuk sekali dari Bobi ini, ibaratnya ada yang bilang katanya koalisi gajah versi semut. Ini menandakan bahwa siapapun yang nantang Bobi nanti di Sumatera Utara sulit untuk menang. Atau faktor masyarakat Sumatera Utara realistis tadi adakah? Sebetulnya peluang untuk melawan itu masih ada kalau orangnya Edi Rahmayadi ya, karena kan dia petahana. Dan seingat saya surveinya pada waktu itu ya cukup lumayan juga. Tetapi masalah Edi pada hari ini, menurut saya nomor satu adalah soal dukungan partai politik. Partai politik yang punya kompatibilitas sosiologis dan ideologis dengan dia, yaitu PKS, kursinya cuma 10, nggak cukup untuk melaju. Sementara partai yang bisa memenuhi syarat jumlah kursi, yaitu PDI Perjuangan, justru tidak memiliki kompatibilitas sosiologis dan ideologis dengan Edi Rahmayadi gitu. Tadi Bang Iqbal ngomong masih mempertimbangkan. Sebetulnya kalau kursinya PKS itu cukup, menurut saya PKS sudah langsung mendukung Edi Rahmayadi. Apalagi kan sejarahnya memang yang sebelumnya, pemilihan sebelumnya PKS dukung Edi Rahmayadi gitu. Atau misalnya PKS punya teman partai politik lain yang sudah bersedia untuk mendukung Edi Rahmayadi dan jumlahnya mencukupi lebih dari 20%. Tapi masalahnya kan pada hari ini semua partai politik sudah ramai-ramai berkumpul di Edi Rahmayadi, di Bobi Nasution. Bahkan Bang Ciko ini ya kalau dari nada-nada suaranya sebetulnya menurut saya
ini kirim-kirim pesan juga, pengen berpasangan dengan Bobi juga gitu loh. Iya, soalnya beliau biasanya galak sama saya, tapi hari ini kok baik sama saya gitu. Sependapat kami hari ini. Udah tanda-tanda ya? Iya, kalau Bang Ciko itu sependapat dengan saya, itu saya kira tanda-tanda bahwa beliau ya membuka ruang bahwa PDI Perjuangan itu dukung Bobi gitu. Oke. Dan kalau itu terjadi, menurut saya ini perkembangan baru dalam pilkada kita dan politik kita. Karena PDI Perjuangan bergabung dengan Bobi menantunya Joko Widodo gitu. Ya, ditahan dulu karena kita mau Mas Ciko pasti udah pengen balas nih ya. Ditahan dulu karena sekarang kita mau dengar suara-suara dari rakyat khususnya masyarakat Sumatera Utara. Rekan saya Wana Sari mau nanya-nanya kepada warga di Sumatera Utara. Wana silahkan. Pilkada serentak ini akan digelar dalam beberapa bulan ke depan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Nah, sudah ada beberapa nama yang mencuat yang sedang mencari dukungan dari partai politik. Tetapi di sini kita tidak akan berbincang tentang sosok ataupun figur tokohnya, tetapi lebih kepada bagaimana sih harapan masyarakat Sumatera Utara untuk Pilkada Sumatera Utara, termasuk kira-kira tokoh ataupun figur seperti apa yang menurut mereka cocok memimpin Sumatera Utara. Saya akan berbincang, sudah ada 3 narasumber di sini. Pertama saya mau ke Samuel. Samuel, kira-kira pendapat kamu akan berjalan seperti apa Pilkada Sumatera Utara nanti? Pilkada yang bakal tanggapan saya soal pilkada nanti yang pasti bakal berjalan dengan seru lah ya, dengan dinamika yang ada sampai saat ini. Dan juga ya saya harap juga siapapun nanti pemimpinnya nanti ya bakal jadi pemimpin yang menjadikan contoh yang baik, memberikan contoh yang baik, kayak gitu Kak. Menurut Samuel, kira-kira sosok seperti apa yang cocok ataupun yang pantas memimpin Sumatera Utara? Mungkin ya pemimpin yang punya kreativitas, inovatif dan juga kemampuan komunikasi yang baik lah kepada masyarakat gitu Kak. Itu sih Kak. Baik, terima kasih Samuel. Saya mau ke sosok wanita muda di sebelah saya, ini ada Nazira. Nazira, selamat malam. Nazira, kalau pendapat Nazira kira-kira pengennya pemimpin Sumatera Utara ke depan itu seperti apa sih? Mengingat di tahun-tahun sebelumnya udah ada standar lah dari pilkada atau dari wali kota untuk Medan sendiri gitu kan Kak. Jadi untuk pemimpinnya sama sebenarnya, pemimpin yang kreatif atau mungkin pemimpin yang mungkin bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan nih di kota Medan sendiri gitu. Mulai dari kalangan Gen Z, mulai dari yang usianya udah produktif ataupun yang lain-lain. Sepertinya bisa dengan cermat lah menangkap apa yang dimau dari masyarakat kota Medan sendiri gitu sih Kak. Nah, ini kan kita akan bicara tentang Sumatera Utara yang skupnya lebih luas. Kira-kira menurut kamu akan seperti apa nanti pilkada berjalan di Sumut? Menurut saya pilkada yang akan dilangsungkan di Sumatera Utara sendiri sepertinya akan berjalan sengit karena dari KPU sendiri udah gencar nih kan Kak untuk sosialisasi untuk mengurangi apatis dari masyarakat lah dan banyaknya muncul nama-nama baru yang kita lihat sekarang kayaknya bakal terjadi hal-hal yang nggak terduga lah nanti bakal sengit lah gitu Kak. Kira-kira figur-figur yang sudah mencuat namanya sekarang menurut Nazira itu seperti apa potensinya? Kalau untuk potensi sepertinya sama besarnya sih Kak, setiap nama yang udah muncul. Cuman lebih gimana mereka mensosialisasikannya sendiri aja. Karena kan ada nama-nama yang baru, ada nama-nama yang bahkan udah pernah kita dengar sebelumnya itu udah muncul lah sekarang. Jadi gimana mereka mensosialisasikan, gimana mereka menampilkan diri mereka lah ke masyarakat gitu. Baik, terima kasih Nazira atas pendapatnya. Nah, satu narasumber lagi pemirsa, saya akan berbincang dengan Krismon ya. Oke, Krismon, harapan kamu untuk pemimpin Sumatera Utara ke depan seperti apa kira-kira? Inginnya punya gubernur yang kayak gimana? Kalau untuk harapan saya sendiri Kak, mungkin pemimpin yang memang bijaksana, pemimpin yang memang peduli akan halayak, peduli akan rakyat-rakyat yang di bawah, nggak cuma di atas yang dipentingkan. Tentu pemimpin yang memang betul-betul mengayomi masyarakat dan bisa memperbaiki segala kendala yang terjadi di Medan terkhususnya. Mulai dari perekonomian, industri, dan hal-hal lain semacamnya. Mungkin pemimpin yang betul-betul peduli terhadap segala aspek yang ada Kak. Nah, ini kan bicara Sumatera Utara kan kita multi etnis, kemudian tantangan masyarakatnya juga akan lebih besar. Nah, kira-kira pemimpinnya harus seperti apa sih?
mungkin pemimpinnya memang harus lebih jeli ya Kak, karena di mana kita tahu masyarakat Medan itu memang masyarakat yang keras dan mereka sangat kritis Kak. Jadi mungkin pemimpin yang harus memimpin Medan ini nanti memang pemimpin yang sangat-sangat peduli terhadap apa yang terjadi dalam situasi sekarang. Baik, terima kasih Krismon atas waktunya. Itu tadi pemirsa, Caca dan pemirsa, pendapat masyarakat Kota Medan gimana sih kira-kira pemilu di Sumatera Utara nantinya akan berlangsung. Saya kembalikan ke Caca Anissa di studio. Baik, terima kasih Wanasari. Ini nanya-nanya kepada masyarakat. Kalau dengar pendapat dari masyarakat, semuanya kritis-kritis ya. Benar ternyata apa kata oleh Mas Iqbal, kalau masyarakat Sumatera Utara ini punya kekhasan sendiri.